Assalamualaikum, kembali lagi di channel Abul. Jadi kali ini masih seputar berkebun. Saya mau tips sharing ya. Jadi untuk perawatan pohon stroberi di dalam pot ya, jadi biar pohonnya itu tumbuh subur dan daunnya juga hijau, tentunya buahnya pasti biar lebat ya. Jadi kan karena ini media tanamnya itu di pot kecil ya, jadi penanganannya beda dengan yang di pot lebih besar. Jadi untuk perawatannya saya mau berbagi sharing ya di video ini, dari mulai pemupukan, penyiraman, dan juga perawatan pohonnya biar tumbuh lebat. Oke, mungkin untuk penyiraman atau pemupukan sudah biasalah, pasti pada tahu lah ya, penyiraman ya biasa 1 sampai 2 kali sehari. Untuk pupuk ya biasalah, mau kohe atau pupuk kompos. Cuman yang membedakan stroberi dengan tanaman lain itu, stroberi itu pembuahannya kita yang atur ya. Jadi semau kita ya, meskipun pohonnya masih kecil itu sudah bisa dibuahkan. Jadi beda tanaman lain kan, kalau tanaman lain ada fase generatif atau fase vegetatif ya. Jadi kalau menurut saya stroberi itu tidak ada fase ya, karena ini juga terbukti meskipun masih kecil, malah ini baru tanam kisaran 3 minggu ya dari proses percabangan sulur ya. Jadi sistemnya itu kan, kalau saya itu bukan tanam dari biji ya, jadi prosesnya itu dari percabangan sulur. Jadi percabangan sulur itu kan, jadi pohon yang sudah jadi stroberi, terus sulurnya itu dicabangin, nggak dipotong. Nah setelah 2 atau 3 daun baru sulurnya saya putus. Nah kan udah berakar, nah saya pindahin. Jadi proses pemindahan dari 3 daun ke 1 pot ini kisaran 3 minggu. Nah, jadi untuk perawatan pohon stroberi itu yang saya alami ya, sesuai pengalaman saya. Jadi kembali lagi ya, jadi jikalau saya mau membuahkan atau memperbanyak itu sudah dibahas di video sebelumnya ya. Jadi misalkan kalau mau membuahkan ya, stroberi itu tinggal potong ya sulurnya. Misalkan kalau mau membuahkan, nah kalau mau membanyak atau bikin bibit baru lainnya ya, sulurnya biarkan saja biar bercabang jadi pohon, jadi nambah lagi pohonnya. Nah karena saya mau proses pembuahan ya di sini, jadi perawatannya itu untuk sulurnya saya buang, terus pemilihan daun ya. Jadi sisakan daun yang bagus, yang paling bagus ya, yang hijau itu kisaran 4 sampai 5 daun ya. Jadi jangan lebih dari 4 atau 5 daun. Biar proses nutrisinya tumbuh untuk daun, untuk sulur pembuahan. Jadi kan ada yang muncul itu ada sulur, ada yang bawa daun, atau ada yang langsung bawa bunga. Jadi pas muncul itu. Nah, ini itu kasusnya saya coba tanam di luar, ternyata di luar itu kan banyak inilah, jadi ayam atau kucing, entah ini dikencingi kucing atau apalah, jadi terkena hama gampang sekali. Jadi saya pindahkan lagi ke dalam, taruh di bawah ya. Jadi untuk kembali lagi, jadi untuk pemilihan daun ya, misalkan ada daun yang sudah kuning atau yang kering, mending dibuang ya. Jadi seperti ini dibuang. Jadi memang untuk pemilihan daun atau pembuangan sulur ya, jadi misalkan kalau buahnya mau maksimal, emang alangkah baiknya itu biarkan dulu pohon sampai lebih besar ya, untuk daun-daunnya lebih lebar. Tapi karena kembali lagi, saya ini kan media tanamnya pot kecil ya, jadi kalau daun terlalu lebar atau pohon terlalu besar kan otomatis akarnya juga akan cepat penuh ya di bawah. Sedangkan media tanamnya itu potnya kecil ya, kemasan minyak. Beda lagi dengan yang pakai polybag yang besar, itu daunnya sampai besar pasti buahnya juga bakal besar. Karena saya di pot yang kecil ya, jadi mungkin penanganan atau perawatannya seperti ini ya. Jadi tiap media tanam itu untuk perawatan atau penanganan pembuahan khususnya stroberi ini berbeda ya. Jadi ini saya hanya mau sharing untuk penanganan atau proses mau pembuahan di media tanam pot kecil ya. Mungkin kurang lebihnya seperti ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah edukasi, karena saya di sini hanya berbagi pengalaman yang saya alami selama memelihara tanaman stroberi. Oke, sekian untuk video kali ini terkait berkebun di rumah ya. Tolong bantu like, subscribe channel Abul biar lebih semangat tentunya membuat konten-konten seputar tips sharing tentang berkebun di rumah. Oke, terima kasih. Wassalam.